Dan ada juga bid'ah yang haram. Mana dia? Kamazhabul qadariyah, jabariyah, mujassimah. Seperti pahamnya qadariyah, jabariyah, mujassimah. Ini bid'ah, ini yang haram, ini yang sesat. Mana dia mujassimah? Mengatakan Allah punya tangan, mengatakan Allah punya kaki, mengatakan Allah duduk di langit. Itu kan tajsim. Itu yang bid'ah dalalah. Maka mereka Wahabi ini teriak bid'ah, bid'ah, bid'ah. Qulu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang bid'ah dalalah tu mereka termasuk pemahaman aliran mujassamah. Kan mereka mengatakan Allah punya tangan. Tapi tangan Allah tidak seperti tangan kita, kata dia. Yang mengatakan Allah punya tangan itu saja itu sudah bermasalah itu. Berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, iyyaka, berhati-hatilah kamu, awasilah dirimu, jauhkanlah an tabtadi'a fid dinillah, melakukan perkara bid'ah di dalam agama. Bid'ah itu perkara yang dhalalah, sesat. Hati-hati dengan perkara bid'ah. Kata Syarih rahimahullah, bid'ah yang dihati-hatikan itu adalah bid'ah yang haram. Maka bid'ah yang haram itulah yang disebut dengan bid'atun dhalalah, bid'ah sesat, dan setiap yang sesat di dalam neraka. Karena Imam Izzuddin bin Abdissalam membagi bid'ah itu kepada 5 pembagian. Jadi menurut Wahabi, bid'ah itu satu saja, bid'ah sesat. Dah habis. Itu aja. Pokoknya setiap bid'ah sesat. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam 5. Menurut Imam Syafi'i 2. Menurut para ulama-ulama yang lain, kebanyakan seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam, pembagian bid'ah. Jadi Wahabi ini membagi bid'ah cuma satu saja. Bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Mana yang 5? Faqala al-bid'atu, ya, harus difahami juga bahwa bid'ah itu perbuatan malam yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakati dulu tu. Itu bid'ah. Jadi yang disebut dengan bid'ah, fi'lun malam, perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah. Okey. Tapi bid'ah itu kata Imam Izzuddin bin Abdissalam ada yang wajib dia, yang tidak ada di zaman Rasulullah tapi wajib adanya hari ini. Mana itu? Kat-ta'limin nahwi, seperti mempelajari ilmu nahu, saraf, balaghah. Itu mana ada di zaman Rasulullah, tapi hari ini wajib. Kenapa? Kalau tidak dengan ilmu itu tak bisa kita mengartikan, mentafsirkan Al-Quran. Mentafsirkan Al-Quran butuh ilmu nahu. Mensyarahkan hadis butuh ilmu nahu. Maka ilmu nahu itu ilmu asas, ilmu pokok. Makanya bernama, ada metode hari ini, ada metode Fatih, ada metode Miftah namanya. Orang takkan bisa menggali Al-Quran, takkan bisa menggali hadis kalau tidak tahu ilmu nahu. Karena min saja di nahu itu banyak makna. Huruf ba saja itu makna. Ada ba tanda khafat kah? Atau ba huruf qasam? Ba billahi? Atau ba, banyak makna ba. Ba lil ilsaq, ba lil tab'id. Banyak, satu huruf ba saja tapi maknanya luar biasa. Banyak sekali. Jadi bagaimana? Maka kalau begitu bid'atun wajibah. Maka kata musannif, kata syarih,
perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah tapi wajib untuk dilakukan hari ini, itulah dia mempelajari ilmu nahwu. Karena dengan mempelajari ilmu nahwu, orang akan faham dengan syariat. Makanya yang menghasilkan ulama itu memang pondok-pondok yang mempelajari ilmu nahwu. Kalau pondok-pondok yang tak ada ilmu nahwu, mana ulama yang dihasilkan? Tak mungkin menghasilkan ulama. Pondok dengan pondok yang ajar ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantiq, itulah dia. Kita kenal ya dengan Syekh Hashim Asy'ari, itu berguru kepada Syekh Saleh apa? Yang di Madura itu. Yang di Madura, guru daripada Syekh Hashim Asy'ari. Syekh Khalil Bangkalan itu memang luar biasa. Oh, jadi orang dulu itu sudah alim baru ke Makkah mengaji. Dan ke Makkah pun ada yang pergi mengajar, ada yang ngaji lagi. Nah, gitu dia. Itu wajib hukumnya. Bid'ah tapi wajib. Dan ada juga bid'ah yang haram. Mana dia? Kamazhabul Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Seperti pahamnya Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Ini bid'ah. Ini yang haram, ini yang sesat. Mana dia Mujassimah? Mengatakan Allah punya tangan, mengatakan Allah punya kaki, mengatakan Allah duduk di langit. Itu kan tajsim. Itu yang bid'ah dalalah. Maka mereka Wahabi ini teriak bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang bid'ah dalalah itu mereka termasuk pemahaman aliran Mujassamah. Kan mereka mengatakan Allah punya tangan. Tapi tangan Allah tidak seperti tangan kita, kata dia. Yang mengatakan Allah punya tangan itu saja itu sudah bermasalah itu. Kalau tangan ini kan berupa anggota dia. Berarti Allah Ta'ala punya anggota. Mengatakan Allah Ta'ala punya anggota, itu sudah syirik. Ada bid'ah itu yang mandubah, yang sunnah. Bayangkan, dia tak ada di zaman Nabi, tapi sunnah. Apa undang-undang sunnah? Apa? Takrif definisi sunnah. Apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Mana dia? Bid'ah yang sunnah. Ka ihdatsur ribat wal madaris wal bina'ul qanatir. Seperti mendirikan sekolah, mendirikan musola dan mendirikan madrasah-madrasah. Zaman Nabi dah ada Nabi mendirikan sekolah? Tak ada. Tak ada. MDTA Madinah tak ada. Atau apa umpamanya? Tak ada. Nah, kita buat pesantren gini, Darul Hadis. Bid'ah tu. Tapi bid'ahnya bid'ah sunnah. Hari ini kita buat pendidikan bid'ah. Karena di zaman Nabi tak ada. Dipertegas lagi. Fakullu, maka keseluruhannya itu tak pernah ada di zaman Rasulullah. Tak ada di zaman Nabi orang buat sekolah. Tak ada. Jadi kita buat sekolah hari ini bid'ah, ya bid'ah, tapi bid'ah yang sunnah. Wal makruha, dan begitu juga ada bid'ah yang makruh. Mana bid'ah yang makruh? Kazakh rafatil masajid. Seperti menghias masjid, mendekorasi masjid, membuat kaligrafi masjid. Ini bid'ah ni. Bid'ah apa? Bid'ah makruh. Kata Wahabi haram. Tak boleh masjid ditulis-tulis kaligrafi. Tak boleh masjid ditulis ayat-ayat Allah. Di Madinah tu cuba tengok. Pergi dia ke Madinah. Makam Nabi saja ditulis dengan kaligrafi. Dinding-dinding masjid ditulis dengan kaligrafi. Cantik, indah ni. Memang dalam mazhab Maliki ada pendapat mengatakan haram. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti takut mengotori ayat Allah. Nanti khawatir kayak kita ni. Untung jendela kita ni tertutup ni. Kalau terbuka ni, dah burung merpati di sana. Nanti taik burung merpati, dah kena ayat Allah. Tu macam tu. Al-Malikul Mulku itu. Al-Malikul Mulki. Tu tengok tu. Untung saja itu rembesan air hujan. Kalau kotoran di atas, siapa yang berdosa tu? Orang yang menulisnya.
Yang lebih berdosa lagi siapa? Ya, orang yang membuatnya itu, orang yang membuat kebijakan pakai IKO itu. Nah gitu. Pengurusnya tidak masuk, tidak, karena Pak Maskur di situ. Pastikan namu itu Pak Maskur betul, tidak air suci yang jatuh itu. Kalau air najis yang jatuh tu, oh, nah, Pak Maskur dia Pak Adam nangon dosonya. Tapi kan itu kan air dari atap itu kan. Nah, pas pula nah, kaidah itu yang dikhawatirkan oleh para ulama itu membuat apa namanya? Kaligrafi masjid itu khawatir mengotori ayat Allah. Begitu juga menghias mushaf. Quran dihias bagus-bagus. Perbaiki dipercantik nih. Itu bid'ah yang makruh. Wa mubahatun, dan begitu juga ada bid'ah yang mubah. Mubah berarti bid'ah yang boleh. Mana dia bid'ah yang dibolehkan? Kamusafahatil uqbas salati subhi wal asr. Bermusafahah setelah selesai salat subuh dan salat asar. Habis salat subuh, salat asar. Tidak pula sunat, tidak pula wajib, tapi sekedar mubah saja. Ya, ini menurut pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam. Tapi ketika saya tanya dulu waktu ngaji dengan Masyaikh, dengan Syekh Abdullah Hamad Ajin, kata beliau walaupun ba'da subuh, walaupun ba'da asar, bersalaman selesai salat itu tetap hukumnya sunnah, kata beliau. Karena mengambil kepada umum hadis. Kata Nabi SAW, al-mu'minani idza yaltaqiyani tasafahani. Ketika seorang mukmin berjumpa, dia bersalaman, maka gugur dosanya sebelum dia berpisah. Begitu juga mubah, bid'ah yang boleh hukumnya, seperti tawassu' fil ma'kul, melapangkan dalam makanan. Begitu juga minuman, begitu juga dengan pakaian. Ya, dihukum dengan sunnah dia. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, dihitung mubah dia. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma ahdatsa, sesuatu yang baru dan menyalahi kitab Allah dan sunnah dan ijma' dan asar, maka itulah bid'ah dalalah. Menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi ijma', menyalahi asar, itu baru bid'ah dalalah. Tapi kalau perbuatan yang baru itu daripada kebaikan dan tidak menyalahi kepada Al-Quran dan sunnah dan ijma' dan asar, fahuwa bid'atul mahmudah, maka dia adalah bid'ah yang terpuji. Ini jelas dia. Maulid Nabi, coba kita tinjau Maulid Nabi dari sisi ayat. Dari sisi ayat, adakah dari sisi ayat? Ada. Apa dari sisi ayat? Coba cari. Pertama, kita dianjurkan untuk falyafrahu bima atahumullahu min fadlih. Kita bergembira atas turunnya rahmat kepada kita. Apa rahmat kepada kita? Allah anugerahkan Nabi Muhammad kepada kita. Kedua ayat, wa dzakirhum bi ayamillah. Ingatlah ayamillah, tentang hari-hari yang Allah berikan kepada kita, termasuk hari bersejarah kelahirannya Rasulullah. 3 ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang keempat tentang Maulid Nabi. Apa lagi? Tidak ada bertentangan sedikit pun dengan ayat Al-Quran. Wa rafa'na laka zikrak, kami angkat dengan sebutan Nabi Muhammad. Menyalahi dengan hadis Nabi? Tidak. Nabi pernah merayakan maulidnya dengan cara berpuasa. Ijma' juga tidak. Athar juga tidak. Maka oleh karena itu, maulid Nabi itu termasuk bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Kecuali ketika maulid Nabi minum kamput kita, yalah sambil baca marhaban, bagi-bagi pakai coki tu, masing-masing pengang coki tu kan, baca je marhaban, dituang je dek kawan apa tadi itu masing-masing. Itu baru jelas haram, menyalahi syariat, menyalahi kitab, menyalahi hadis, menyalahi
ijma'ul ulama, jelas hukumnya haram. Tapi kalau tidak, ya dibolehkan dalam pandangan syariat. Bahkan dikatakan oleh Imam Abu Syamah Syekhun Nawawi rahimahullah, wa man ahsana, dan daripada sebaik-baik ma ibtada'a fi zamanina bid'ah di zaman kami. Ini guru Imam Nawawi, berarti di kurun yang ke-600-an Hijriah. Ma yaf'alu kulla am, apa-apa yang dilakukan orang pada setiap tahun. Ini di tahun yang ke-600 Hijriah. 600 Hijriah orang dah melakukan perangai ini. Kulla amin, setiap tahun. Apa? Fi yaumin, pada hari yang dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bid'ah mereka itu? Memperingati Maulid Nabi dengan sedekah, wal ma'ruf, dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang, memasukkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai fakir miskin. Jadi orang-orang dulu Maulid Nabinya sambil berbagi sedekah, bagi apa, karena memasukkan surur, rasa kegembiraan, rasa kebahagiaan kepada kaum muslimin, dan wabil khusus kepada orang fakir miskin. Nah, gitu dia. Kemudian syukran lillahi ta'ala, bersyukur kepada Allah ta'ala. Kita telah diberi nikmat oleh Allah menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 5 menurut Imam Izzuddin bin Abdul Salam, ada bid'ah itu wajib, ada bid'ah itu sunnah, ada bid'ah itu haram, ada bid'ah itu mubah, dan ada bid'ah itu makruh. Fatakunu ma'allahi subhanahu ala a'zamil khatir, karena sesungguhnya bid'ah yang haram itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu khatirun. Khatir itu sangatlah berbahaya dan bisa mengakibatkan kita berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.